Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ade. Waalaikumsalam Ibu Hamidah. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Hamidah. Ini barusan pulang dari sekolah, jadi barusan mandi seger sudah. Alhamdulillah sehat. Jadi kan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga sama Bapak. Ini tadi saya baru datang dari rumah sakit, nggih, menjenguk adik saya yang masuk dari rumah sakit. Saya cepat-cepat karena mau melakukan meet seperti ini, nggih. Ya Bapak, pada kali ini kita akan melakukan praktek kucing. Harapan Bapak dalam percakapan ini apa nih? Harapan saya nanti setelah kita ngobrol berdua ini, saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang Bu. Memangnya Bapak punya masalah apa nih? Ya ada sedikit masalah sih di sekolah yang saya hadapi. Mungkin nanti jenengan bisa bantu saya untuk membantu saya dalam mencari solusi bagaimana cara mengatasi masalah yang saya hadapi di sekolah ini. Iya Bapak. Masalah saya begini Bu, saya kan selaku tim tatip di sekolah, dan Iya. sekolah itu ada beberapa peraturan yang mengikat ke anak-anak, khususnya kepada siswi murid putri, yaitu Iya. masalah makeup yang berlebihan. Nah, di sekolah saya itu ternyata ada beberapa murid yang masih menindak pelanggaran itu, masih melakukan pelanggaran itu, Iya. pakai makeup berlebihan Ibu. Nah seperti itu. Dan Itu banyak atau beberapa Bapak? Siswa yang melakukan make up sementara ini berlebihan. beberapa Ibu. Jadi Oh iya. hanya beberapa, tapi takutnya nanti kalau tidak segera ditindak maka akan melebar kemana-mana. Mungkin teman-temannya akan nanti ikut-ikutan. Nah seperti itu Ibu. Jadi Nggih. jadi masalah saya di situ adalah, kendalanya adalah ada beberapa murid putri yang masih melanggar peraturan sekolah, yaitu bermakeup berlebihan. Nah itu masalah yang saya hadapi sekarang. Permasalahan yang kedua Ibu, nah jelaskan juga sekalian G. Nah Nggih. ini sebenarnya saya sudah memberikan tindakan, mulai Iya. dari yang lesan, yaitu Ya. ketemu dengan mereka saya selalu kasih peringatan, ayo makeupnya jangan terlalu tebal-tebal, saya bilang gitu Bu. Kemudian Iya. saya bilang, ayo makeupnya dibersihkan dulu, nggak boleh tebal gitu. Nah itu sudah saya lakukan, mungkin secara kita ngobrol pelan-pelan, dan itu tetap mereka ternyata tidak digubris sama mereka. Nah akhirnya sempat juga Ibu saya melakukan restitusi. Nah karena mereka sudah tidak panggil, pernah juga ternyata masih belum mempan. Nah itu, dan akhirnya terpaksa juga saya memberikan sebuah apa namanya, hukumannya, yaitu mungkin saya suruh bersihkan di situ langsung makeupnya, kemudian juga saya kasih poin. Nah Ya. kalau poinnya banyak nanti bisa pengaruh ke dirinya, posisi dirinya di sekolah, seperti itu Ibu. Itu yang sudah saya lakukan, tapi Baik Bapak. masih terjadi. Nah tetap itu loh permasalahan yang kedua itu. Jadi setelah saya lakukan itu masih tetap terjadi, mereka tidak kapok-kapok. Nah itu yang bikin saya agak sedikit pusing. Baik Bapak, tadi Bapak bercerita kepada saya bahwa ada beberapa siswa yang masih menggunakan make up berlebihan, dan Ya, walaupun Bapak berikan sanksi, anak tersebut tidak jerah, nggih. Apakah Bapak sudah mengetahui penyebab mengapa anak itu menggunakan make up yang berlebihan? oke Ibu, sempat saya tanya ke anaknya, kenapa kok pakai makeup sih, untuk apa sih? Nah mereka jawabnya gampang, mereka jawabnya dengan santai saja, ingin tampil lebih percaya diri. Nah agar tampil lebih cantik gitu katanya, seperti itu. Nggih. Lebih percaya diri karena dia merasa lebih cantik dari biasanya. Nah, seperti itu Ibu. Itu alasan utamanya, Mmm. meningkatkan kepercayaan diri mereka. Ya, kayak gitu. Oh begitu Bapak. Lalu
apakah Bapak sudah melakukan pengamatan langsung? Dan kalau Bapak sudah melakukan pengamatan langsung, mengapa anak tersebut bisa melakukan bermake up berlebihan? Sudah saya amati Bu, dari sejak awal sudah saya amati. Jadi tiap individu itu sudah saya amati, kemudian saya tanya kenapa alasannya, kenapa kok bermakeup sih? Nah, jawabannya tetap sama Bu. Jawabannya memang mereka pingin lebih percaya diri. Jadi di kelas itu lebih percaya diri, di sekolah lebih percaya diri seperti itu karena makeup itu. Atau mungkin kalau menurut saya itu mungkin gara-gara ketularan yang di medsos-medsos kayak TikTok, Instagram, melihat artis-artis gitu mungkin meniru kayak gitu Ibu. Iya Bapak, karena sekarang itu karena mensosnya sudah lebih modern nggih. Nah, Iya. sekarang menurut Bapak, kondisi seperti yang ideal Bapak inginkan itu seperti apa? Nah, kalau menurut saya sih idealnya itu eh, semua peraturan sekolah itu harus ditaati. Nah, dengan peraturan-peraturan yang ada itu harus peraturan-peraturan yang ada itu harus ditaati oleh semua murid, tidak kecuali siapapun. Nah, itu. Kalau begitu, sekarang apa yang Bapak bisa lakukan untuk mengatasi anak tersebut dalam bermake up berlebihan itu, Bapak? Oke. Nah, sudah ada beberapa hal yang sudah kami lakukan selaku tim tatip di sekolah kami. Jadi mulai dari pendekatan secara individu, kemudian Ya. pendekatan tertib itu sudah. Mungkin ada yang belum kami lakukan yaitu pemanggilan orang tua itu. Oh iya, berarti pemanggilan orang tua itu yang masih Ya, belum Bapak lakukan. Baik Bapak, sekarang metode yang Bapak lakukan kepada anak tersebut yang pernah Bapak lakukan kepada anak yang telah melanggar peraturan yang bermake up berlebihan itu seperti apa Pak metodenya? metode yang sudah kami lakukan yaitu pemanggilan anaknya secara langsung. Kita panggil anaknya secara langsung, kita ajak diskusi bersama, kita restitusi bagaimana Iya. kondisi seperti ini. Nah, itu sudah kami lakukan, Bu. Bahkan secara disiplin sudah kami terapkan bahwa kalau melanggar peraturan akan diberikan poin. Nah, kalau nanti poinnya semakin banyak maka akan ada sanksi lebih berat ke anak. Itu sudah kami lakukan metode-metode tersebut. Luar biasa sekali metode yang akan Bapak lakukan. Kalau misalnya Bapak rating dari angka 1 sampai 10, seberapa rantai keberhasilan dari metode yang Bapak lakukan itu? Nah, ini permasalahannya Ibu. Jadi setelah kami tindak lanjuti, ini masih di rating mungkin bisa dibilang masih 7 Bu ya. Jadi belum sempurna, Ya. masih 7. Dan mungkin nanti strategi berikutnya yang akan kami lakukan agar bisa nanti keberhasilannya lebih mendekati sempurna seperti itu. Baik Bapak, tadi Bapak mengatakan kepada saya bahwa ratingnya sampai ke angka 7 nggih. Ya. Baik, sekarang rencana Bapak untuk mencapai rating yang lebih dari angka 7 itu rencananya seperti apa, Bapak? Nah, kami sudah berdiskusi dengan tim tatip, maka akan ada Iya. strategi yang akan kami lakukan Ibu. Yang jelas karena kemarin itu beberapa sanksi sudah masih tetap dihiraukan sama anak-anak, maka terpaksa kami harus memanggil orang tua, wali murid. Jadi mereka biar tahu bagaimana keadaan putra-putrinya di sekolah, khususnya kepada putrinya yang masih bandel setelah Nggih. untuk tidak bermakeup berlebihan seperti itu. Mungkin Iya, Bapak. dengan pemanggilan orang tua mungkin nanti keberhasilannya bisa mencapai sempurna. Amin. Semoga saja Bapak nggih. Terus tadi Bapak mempunyai rencana seperti itu, apakah ada kendala atas rencana Bapak ini? Setelah kami pertimbangkan bersama,
mungkin kendalanya adalah di pihak orang tua Ibu nggih. Jadi Ya, ada di sekolah kota, kemungkinan nanti orang tuanya mungkin ada yang sibuk, tidak bisa hadir saat diadakan pemanggilan. iya Bapak, karena ada di lingkup kota ya Bapak. Iya, Mayoritas kan sebagai pegawai nggih. pegawai, ya betul Ibu. Baik Bapak nggih. Dalam menyusun rencana Bapak tadi, Bapak kan juga perlu bantuan dari orang lain. Ya, Ini Bapak bantuan dari siapa saja yang bisa menyelesaikan permasalahannya Bapak ini? iya. Yang jelas kita akan memerlukan bantuan dari seluruh warga sekolah Ibu. Jadi semua warga sekolah harus mendukung. Yang paling utama adalah dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu harus mendukung program kami. Setidaknya beliau itu nanti bisa menjadi backup yang bertanggung jawab atas strategi yang akan dilaksanakan, yaitu pemanggilan orang tua. Jika nanti ada orang tua mungkin yang komplain apa gini-gini, maka pihak sekolah, khususnya kepala sekolah nanti bisa membackup kami, bertanggung jawab apa yang sudah kami lakukan, seperti itu. Mungkin dari teman-teman sejawat juga, nanti mungkin bisa mendukung kami juga, di warga sekolah juga mendukung kami juga. Iya Bapak, karena kita kalau tidak berkolaborasi, keinginan itu kadang sulit untuk dicapai nih Bapak. Nah, rencana Bapak ini kira-kira berapa lama yang dibutuhkan Bapak dalam melakukannya? Iya Ibu, karena ini ada beberapa murid yang melanggar, maka dalam proses Iya. ini kita estafet nanti Ibu ya. Jadi mungkin kita laksanakan selama 3 bulan pertama ini. 3 bulan pertama Iya. kita akan melakukan proses untuk memanggil orang tua. Mudah-mudahan selama 3 bulan ini mereka sudah bisa mematuhi peraturan sekolah seperti itu. Khususnya di make up yang berlebihan ini. Jadi diharapkan Betul, setelah panggil orang tua tidak ada lagi anak-anak, khususnya murid-murid perempuan yang make upnya berlebihan. betul sekali Bapak. Memang waktu itu penyelesaian masalah itu tidak selalu instan, gitu. Karena Bapak tersebut, Bapak akan mulai kapan? Insya Allah secepatnya. Jadi biar lebih cepat lebih baik, maka insya Allah besok kita sudah mulai untuk pemanggilan ke orang tua. Kepala sekolah sudah setuju, maka mulai besok kita akan melakukan pemanggilan orang tua. 3 minggu dari sekarang, insya Allah mudah-mudahan strategi kami ini berhasil. Selanjutnya, komitmen seperti apa agar rencana Bapak ini bisa berjalan lancar? Ya, komitmen kami bersama selaku tim tatip, kita harus saling mendukung ya Ibu ya. Jadi tidak saling menjatuhkan. Jadi sama-sama mendukung agar strategi ini bisa berhasil, seperti itu Bu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi sekarang? Ya, selain dari kepala sekolah tadi, yang jelas juga ada dari wali kelas, juga ada dari pembina OSIS yang senantiasa akan membantu kami di tim tatip dalam melaksanakan strategi ini, khususnya dalam menciptakan kedisiplinan, khususnya di permakeupan ini Bu. Baik Bapak, semoga rencana yang Bapak sudah atur ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak bercerita panjang lebar kepada saya dengan permasalahan yang Bapak ceritakan semua dengan terbuka. Sekarang perasaannya Bapak ini bagaimana? Alhamdulillah, berkat bantuan Ibu tadi, saya bisa berpikir lebih terbuka, intinya lega. Jadi saya bisa bercerita apa yang jadi permasalahan di diri saya, kemudian permasalahan di sekolah kami, mungkin bisa terselesaikan dengan bantuan Ibu dalam mencari solusi bersama, seperti itu Ibu. Syukurlah, alhamdulillah gitu Bapak. Nggih. Apakah ada hal lain yang perlu kita bicarakan atau kita tambahkan untuk percakapan kali ini?
Insya Allah sudah cukup jelas Ibu, tidak ada lagi yang perlu kita bahas lagi. Yang saya sampaikan mungkin sudah cukup, dan saya sudah bisa merancang apa yang akan kami lakukan selanjutnya untuk tindak lanjutnya setelah kita melaksanakan percakapan ini. Mudah-mudahan nanti setelah dari percakapan ini saya bisa melaksanakan tata tertib di sekolah lebih baik lagi. Seperti itu Ibu. Alhamdulillah, semoga lancar nggih Bapak atas rencana yang telah Bapak atur. Semoga kita terus saling berbagi Pak, berbagi cerita tentang masalah-masalah yang ada di lembaga kita masing-masing. Insya Allah nanti kalau kegiatan ini sudah berhasil, maka saya akan bercerita lagi ke Ibu seperti itu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih banyak atas bantuannya.